ternyata darah ini hukumnya haid, atau darah yang keluar oleh perempuan ini sebab dia habis melahirkan. Berarti bagaimana, Bu? Karena sebab dia habis melahirkan atau sebab dia keluar darah karena haid, dia kalau maksain puasa, puasanya enggak sah. Oke, Bu, sampai sini paham? Kalau ternyata ini perempuan melahirkannya tanggal 1 Ramadan atau malamnya orang pada sholat tarawih, dia melahirkan malam satunya, malamnya, belum puasa besoknya. Ternyata masa nifasnya, dia nifas tadi, saya nifas cuman 20 hari. Karena dia ternyata apa, Bu? Operasi sesar. Saya operasi sesar, nifas saya cuma 27 hari. Dan ingat, saya di sini cerita pengalaman. Kalau perempuan itu ketika melahirkan tuh banyak tekanan, banyak stresnya di sini. Biasanya masa nifasnya lama. Makanya kenapa laki-laki itu ketika perempuan sedang hamil sampai melahirkan, laki-laki itu wajib harus Ibu pernah kan dengar ada istilah baby blues, pernah? Tiba-tiba anaknya pengen dicekek, tiba-tiba kita perempuan lagi kurang tidur tiba-tiba teriak, gitu. Kadang-kadang kita gendong anak tuh sampai anaknya digencet atau anaknya kita pukul. Itu berarti kita baby blues. Kenapa? Kita lagi nggak tenang dengan psikologi kita. Makanya butuhnya para suami jangan cuman mau bikin tapi nggak mau ngurus. Itu makanya banyak perempuan baby blues. Ada yang baby blues itu anaknya dipukulin, ada yang ibunya nangis, ada yang ibunya itu akhirnya kayak orang gila, diem nangis di pojokan, anaknya takut, dia takut sama anaknya. Ada. Nah, ternyata masa nifas setiap perempuan itu beda. Ada yang nifasnya 30 hari, ada yang nifasnya 15 hari. Siapakah perempuan yang nifasnya cuman sekali keluar anaknya, sekali itu pula darahnya selesai? Jadi nggak punya masa nifas lagi besoknya. Lahiran maghrib, ya maghrib itu juga selesai nifasnya, darahnya bersih. Satu-satunya perempuan, saya bilang satu-satunya, karena sampai hari ini belum ada berita bahwasanya ada perempuan nifasnya itu sama dengan beliau ini. Siapa, Bu? Fatimah Az-Zahra. Nah, ternyata kita besok bulan Ramadan, mungkin di sini ada yang punya mantunya lagi hamil, lahiran 1 hari sebelum puasa lahiran. Begitu masa nifasnya dihitung, ternyata puasa Ramadan tanggal ke-20 Ramadan darahnya berhenti. Berarti bagaimana, Bu? Sedangkan dia masih nyusui. Yang 20 hari itu cukup hutang. Paham? Yang 10 hari, kan tadi udah suci kan dari nifas? Yang 10 hari terakhir harus bayar fidyah plus bayar Bingung apa enggak? Bingung apa enggak? Saya kasih pertanyaan, Bu. Ada perempuan melahirkan Ramadan 30 hari puasa. Ketika dia nifasnya ternyata cuma 11 hari. Berarti kapan dia harus bayar utangnya? Berapa hari dia bayar utang? Berapakah dia bayar utang? 10 hari. 9 kan 10
ada perempuan melahirkan sebelum bulan Ramadan. Jadi bulan Syakban Rawah lahiran. Ternyata ketika sudah masuk bulan Ramadan, perempuan ini sisa nifasnya, sisa ya, karena kan tadi dia nifasnya dari sebelum puasa. Kenapa Ibu? Kenapa? Dingin. Mak dingin. Mak pindah deh, kasihan. Oh, di sana nggak dingin ya? Mak pindah ke situ. Ayo, nggak apa-apa. Takut masuk angin. Ini nanti Ibu, walaupun Ibu sudah nggak head kan Ibu masih punya man. Jangan sampai Ibu belajar ilmu begini Ibu nganggapnya nggak penting. Padahal Ibu ngajarin anak cucu mantu Ibu sepeninggal kita itu ilmu, mereka ngikutin, insya Allah jadi amal jariah kita karena kita ngasih Oke, saya lanjut lagi. Maka punten, perempuan tadi ketika nifas dia itu melahirkan sebelum bulan Ramadan. Jadi sisa pas Ramadan itu masih dapat 11 hari dia sudah Jadi pas tanggal Syakban itu tanggal berapa dia lahiran? Syakban pas tanggal 11 Syakban dia melahirkan. Oke? Saya ngomong Hijriah, nggak ngomong Masehi. Terus ternyata ketika masuk bulan Ramadan 11 Ramadan dia suci. Sedangkan puasa Ramadannya 30 hari. Berarti dia harus bayar puasanya, utang puasa saja, qadha saja berapa hari? Hah? Gak ada papan soalnya. Bingung kan? Bingung? Ada perempuan, Ibu tuh jangan terpaku sama tanggalnya. Yang Ibu pikir tadi dia nggak puasa pas Ramadannya 11 karena nih berarti dia harus bayar utangnya saja berapa hari? 11. Lah kalau dia bayar utang plus fidyah berarti berapa hari? 19. Bingung masih. Ini kalau ada papan saya jelasin. Karena banyak perempuan itu ndak tahu cara bedain kapan bayar qadha, kapan bayar qadha plus fit. Kalau umpama ada perempuan lahiran mulu tiap tahun. Tahu Bu? Udah di KB melendung baik. Udah dipasang implan, tetap aja kebobolan. Udah di KB implan apa baik ada, tetap aja hamil. Udah gitu anaknya itu bedanya 1 tahun. Ini dikit lagi saya akan ini. Bagaimana perempuan kalau ternyata hamil lahiran, habis lahiran lagi nyusuin, hamil lagi, lahiran lagi, tuh. Loh ada yang begitu. Emang lakinya doyan, dia juga nggak bisa nolak. Diempet-empetin tetap baik melendung. Nah, biasanya yang model begini kan utangnya Ayo, saya mau ngasih pertanyaan ini. Kalau ternyata ada perempuan hamil lahiran, nyusuin hamil, lahiran nyusuin hamil, lu anaknya lo Bu, sampai 6. Jadi ngabisin isi jatahnya kan ada itu Bu kalau di hari-hari itu.
Anak lu banyak. Tuh hari-hari pasti cuci no, saudaranya banyak bener. Bener tiap tahun melendung lahiran. Terus otomatis kan kalau dihitung 7, 30 dikali loh. Ini kan kita kan lagi bahas fidyah sama apa berarti puasa. Karena kaitannya begini, kalau perempuan itu sedang nifas belum bersih tidak boleh puasa. Tapi sedikit saya kasih tips buat ibu-ibu, karena sekarang itu udah canggih. Nanti saya jelasin yang itu sambil saya bacain hadisnya. Tetap nanti harus dihitung. Hitungannya nanti begini. Kalau anaknya 7, 3 dikali 7 30. Jadi ada 29, ada 3 bu. Katakan 29-nya 4, 30-nya 3. Total berapa puasa yang dia tinggalin? Ayo kita ngitung. Ayo ngitung. Ayo kita ngitung. Gini aja gampangnya. 3 dikali 7 berapa? Berapa? Berarti dia punya utang 210 hari. Dikurangi 4. Kan tadi 29-nya ada 4. Ya sudah, berarti 6 ha? 206 ha? Ternyata, ada ternyata lagi. 206 hari pas di tahun ke-7, emang anaknya udah gak ada lagi. Udah habis. Udah kagak ada lagi. Mau diaduk model apa udah ada udah. Dia udah bayar 27. Berarti ada berartinya. Yang 27 ini apakah harus pakai fidyah? Nah, apakah 206 tadi dikurangi 20 tuh? Bingung pasti. Ya jadi 179. 27 hari itu dia bayar di tahun yang sama. Berarti dia cukup qadha saja. Paham? Sisanya 179 hari harus membayar fidyah plus qadha puasa. Ini harus Bu, harus jeli. Ibu-ibu walaupun udah nenek-nenek, punya anak, punya mantu, jangan nganggap lah udah nenek-nenek buru-buru kepake. Ada yang pengen nanya? Kecuali kalau perempuan istihadah di bulan Ramadan. Saya kasih tutorial. Kalau ada perempuan yang flat, kan ada tuh karena faktor KB. Flagnya itu cuman 1 hari keluar sekali, 2 kali doang. Contoh, lagi bebenah pagi keluar, pagi doang sama asar, tiap hari kayak gitu. Apakah saya harus puasa apa enggak? Tetap wajib puasa. Ibu dengerin, terutama perempuan yang sering flag yang flagnya nggak jelas, kadang keluar kadang enggak, faktor KB. Keluarnya itu nggak tentu, tapi sehari paling keluarnya pagi sama sore. Asal santai, karena gini, perempuan itu kalau kecapean banget biasanya headnya akan
Ramadan perempuan itu tidurnya nggak beraturan, capeknya lebih capek. Bagaimana Bu? Ini caranya. Bulan Ramadan dia istihadah, keluar darah, tapi darahnya itu nggak normal, nggak lancar. Keluar, berhenti agak lama, keluar lagi. Bagaimana puasanya? Kalau ibu tadi menemukan keluar flek yang kecil coklat di waktu pagi, berarti nanti zuhur harus dicek, jangan dibatalin puasanya. Paham? Jangan setiap keluar dikit, wah nggak puasa. Nggak begitu. Nunggu. Karena apalagi ibu-ibu yang KB harus Bu dicek. Baru lagi asar dicek lagi. Ternyata zuhur nggak keluar, asar keluar tapi sedikit. Maghrib dicek nggak keluar, isya dicek nggak keluar, sahur dicek nggak keluar. Berarti besoknya puasa. Ini bagi ibu-ibu yang memang keluar darahnya nggak tentu. Nggak harus mandi, setiap bersih keramas, tiap bersih keramas. Lah kalau sehari keluar 3 kali keramas sampai 3 kali, ya lama-lama kena emplu. Cara ngecek, ada tisu? Habis ini kita selesai. Cara ngecek darah yang keluar. Ada tisu? Kalau nggak ada tisu nggak apa, saya contohin. Saya akan cara kalau ngecek darah head atau flek, terutama flek. Karena ada ibu-ibu tuh sebagian kalau ngecek flek itu di celana dalamnya, padahal nggak boleh. Harus dicek dari sumber keluarnya darah. Nggak boleh pakai begini nih. Sini langsung dimasukin. Nggak. Karena ini meleot. Takutnya dia meleotnya nggak ngena sama tempat keluarnya. Tapi tisunya atau kain nggak boleh terlalu tipis, nanti farjinya sakit. Paham Ibu? Jangan pakai benda bolpen. Kenapa? Karena ini nggak ada sarafnya. Yang benar pakai telunjuk. Dengerin tutorial. Telunjuknya yang sebelah kiri, nggak boleh sebelah kanan. Karena tugasnya jangan pakai kapas. Kalau pakai kapas takut seratnya nyisa, gatel. Kenapa saya suruh pakai? Kalau pakai kapas, walaupun menyerap, ada jenis kapas itu yang ngeprul. Tahu ngeprul? Dia kayak kapuk, saking lembutnya, serbuknya, seratnya yang paling pas itu pakai. Nah, terus ngeceknya jangan sambil berdiri tegak gitu. Karena dompetnya kalau berdiri nutup apa buka? Nutup. Jawab. Nutup. Berarti kudu jong. Harus kayak pipis. Dan gak boleh diginiin, husuk. Yang ada pada lecet. Paham ya? Harusnya bagaimana? Ini ditaruh, oke? Terus
dimasukkan ditekan sekali saja di pas lubangnya anak. Oke Bu, ditekan nggak usah digosek, ditekan set, nunggu sebentar, baru dikeluarin. Biasanya di sini kan basah, disitulah nanti kita tahu warnanya sudah terang, apa masih coklat. Dah, sampai sini paham apa enggak? Ada yang mau nanya? Sebelum saya tutup? Boleh? Ayo nanya, saya senang. Ya. Mengqadha Ramadan. Dengerin. Nanti saya nanya enggak apa-apa. Kalau ada yang ngomong, "Bu, saya biasa puasa Senin, Kamis. Jadi puasa sunnah. Nanti kalau sudah selesai nisfu Sya'ban, dianjurkan untuk tidak berpuasa. Dianjurkan." Dengerin. Setelah nisfu Sya'ban besok nih, tidak dianjurkan puasa sunnah. Kalau ditanya, hadisnya ada. Kenapa Bu? Kenapa kalau habis nisfu Sya'ban tidak dianjurkan puasa sunnah? Karena kita harus ngumpulin energi biar nanti pas bulan Ramadan nggak tumbang. Kecuali kalau orang itu sudah biasa puasa Daud. Puasa Daudnya sudah 5 tahun, 3 tahun, selama 2 tahun sampai masuk tahun ketiga berturut-turut tidak pernah ada masalah, boleh. Asalkan 2 hari, dengerin, 2 hari sebelum masuk 1 Ramadan itu waktu makruh untuk puasa sunnah. Hadisnya nanti saya bacain kalau masih ada waktu, karena ini saya harus ke Cisau, ke Tangerang. Sampai sini paham? Kalau ternyata qadha Ramadan, ini qadha Bu, saking banyaknya utang, tinggal satu doang. Sedangkan Ramadan 2 hari lagi. Berarti kalau Ibu qadha Ramadan setelah nisfu Sya'ban, bolehkah kita qadha Ramadan? Boleh. Kenapa? Karena itu hukumnya wajib. Kalau Ibu sudah menemui Ramadan tahun kemarin belum dibayar, sampai Ramadan tahun ini belum dibayar, berarti lepasnya Ramadan tahun ini Ibu harus bayar puasa. Iya harus dibayar, fidyah kudu dibayar, karena Ibu sudah lewat 1 tahun enggak dibayar. Tapi kalau belum ngerti Bu, dari jam-jam Hah? Nah, kalau zaman jahiliyah bagaimana? Masih baru punya anak 1 Bu, kadang-kadang belum ngaji. Iya. Saya itu Bu, jujur ya, saya itu bulan Ramadan, anak saya yang pertama yang meninggal, itu saya masih nifas. Jadi saya waktu itu ngitung punya hutang ternyata masih ada sisa 7. Dari 30 hari itu masih ada sisa 7 waktu itu. Saya bayar denda, saya bayar fidyah 7, malah saya tambahin 10. Kenapa? Nggak apa-apa. Sisanya kalau ternyata fidyah saya 7 tapi saya ngasih 10, yang 3 kantong sisanya itu bentuknya sedekah. Nah, apalagi Bu zaman jahiliyah dulu. Tahu zaman jahiliyah? Tahu berapa itu anak berbejibun. Pas dihitung-hitung ternyata banyak juga ya saya utangnya. Astagfirullah, gimana bayarnya? Saya kasih tips. Bayarnya nanti bisa dicicil. Dzulqa'dah dicicil, Syawal dicicil,
Kalau ibu ngerasa nyicil langsung puasa puasa qadha kok berat, Senin Kemis. Tapi ingat, kalau ibu masih merasa banyak utang yang ditinggal, tolong pakai tulisan di buku. Lebihin enggak apa-apa. Fidyahnya bayarin dulu, mumpung masih hidup. Kalau masih belum ada duit, ditulis di buku. Kalau kita meninggal, anak-anak kita kudu bayarin itu. Ditulis. Khawatir kita meninggal masih nyisa utang. Itu boleh pakai duit atau beras? Pakai beras. Syafi'i, madhab Syafi'i harus pakai fidyatun ta'amu miskin. Nggak boleh pakai duit. Yang pakai duit cuma Imam Hanafi saja yang membolehkan. Imam yang 3 madhab tak boleh. Harus berupa makanan pokok. Berarti bersyukur kalau punya duit lebih, tambahin itu ada minyak atau telur. Orang suruh makan beras doang, nasi. Iya, kalau kita ada rezeki, berasnya seliter, kasih telur barang 3 biji, 5 biji. Mie 2, telur 3 buat nemenin. Berasnya 1 hari 1 liter. Sebenarnya fidyah itu 633 ons. Berarti nggak nyampe 1 liter. 1 liternya kita antepin. Kalau punya utang kayak saya tadi 7, saya ngasih 10. Dengan catatan, khawatir kadang-kadang ingatan manusia itu ada lemahnya. Oh, kalau ternyata hitungan saya salah, ternyata bener adanya 10, ya berarti saya nggak punya utang fidyah. Oke? Bu, kalau sakit harus bayar fidyah nggak? Sakitnya ada kategori. Nanti minggu depan kita akan mengkategorikan yang tua renta seperti apa, yang sakit modelannya gimana. Kalau sakitnya cuman biasa, cuman memang pingsan, cuman besoknya itu sehat lagi, itu kudu gimana? Karena nanti kalau kaitannya itu tadi takutnya dosa. Karena tadi ada syarat wajib. Karena tadi ada syarat sah, ada syarat wajib. Kalau ngidam Bu, itu harus bayar fidyah nggak? Kalau orang idam bayar dua-duanya. Iya, karena dia nggak sedang head, nggak sedang normal. Kalau sakit juga harus bayar dua-duanya, Bu. Hah? Kalau Sakit nggak bayar dua-duanya. Ntar kita kategorikan. Kalau sakit terus dia lalai sampai tahun depan, nah itu ada lagi. Oke para besti, saya harus lanjut ke Tangerang. Insya Allah 40 menit lagi saya live lagi. Saya akan cerita amalia sunnah yang bisa dikerjakan di bulan Ramadan. Kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nomor WA saya ada di pertama kali. Ada nomor WA saya disematkan di paling pertama. Pertama kali host masuk itu nomor saya ada di situ. Oke, kita baca doa tutup kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.